Sorotan akan mengarah kepada Marc Marquez di MotoGP Valencia 2023. Marquez akan melakoni balapan terakhirnya bersama Honda. Pebalap top Spanyol itu dipastikan akan menyeberang ke Gresini, tim satelit Ducati, pada 2024. Balapan di sirkuit Ricardo Tormo pada Minggu, 26/11 menandai terakhir kalinya Marquez di atas RC213V, motor yang ditungganginya selama 11 musim. Selama periode itu, Marquez dan Honda pernah mendominasi MotoGP dengan menghasilkan 6 titel juara dunia. Meskipun, pabrikan Jepang itu mengalami kesulitan selama 4 musim terakhir yang membuat Marquez memilih angkat kaki. Pebalap berusia 30 tahun itu tak menyangkal, MotoGP Valencia 2023 akan emosional bagi dia. Marquez ingin mencapai hasil bagus untuk menandai akhir eranya di Honda. Kita akhirnya tiba di akhir musim. Sejauh ini tahun yang penuh masa naik dan turun, emosi, dan keputusan yang sulit, sahut Marquez dikutip Crash. Sekarang kami datang ke Valencia untuk mengakhiri musim sebaik mungkin, ini adalah lintasan yang kusukai dan aku punya banyak memori indah di sini. Ini adalah tahun yang penuh dengan pasang surut, emosi, dan keputusan sulit, kata Marquez dalam rilis resmi tim. Sekarang kami datang ke Valencia untuk mengakhiri musim dengan cara terbaik, ini adalah trek yang saya sukai dan saya punya kenangan indah di sana. Tentu saja, ini bukan sekadar akhir musim, ini akan menjadi akhir yang sangat emosional karena babak luar biasa dalam karir olahraga saya, dan dalam hidup saya, akan segera berakhir, sambungnya. Bersama dengan tim Repsol Honda kami telah membuat kisah yang luar biasa selama 11 tahun terakhir, saat-saat baik dan buruk telah membantu saya menjadi diri saya sendiri dan akhir pekan ini adalah tentang merayakan apa yang telah kami lakukan dan menikmati waktu bersama hingga saat-saat terakhir. Mari kita hitung setiap lapnya, demikian harap Marquez. Rekan setimnya, Joan Mir berharap bisa memberikan hasil yang baik di penutup musim pertamanya dengan Repsol Honda. Musim yang panjang telah berakhir di Valencia, hari istirahat dan musim berikutnya akan dimulai. Di Qatar kami mampu melakukan peningkatan pada hari Minggu yang membantu kepercayaan diri saya, jadi tujuannya adalah untuk terus melanjutkan ke arah ini pada balapan terakhir. Lintasan ini menyimpan kenangan indah bagi saya, tidak hanya menjadi tempat kemenangan pertama saya di MotoGP, tapi juga tempat saya meraih gelar juara pada tahun 2020. Kondisi di akhir tahun ini akan sedikit rumit di sana, terutama di pagi hari sehingga kami harus berhati-hati. Kami terus bekerja, jabar Mir. Tahun depan Marquez akan pindah ke Gresini Racing, sementara Mir akan tetap bertahan dengan Repsol Honda. Marco Melandri coba menerawang pergelutan Francisco Bagnaia dan Jorge Martin di MotoGP Valencia 2023. Sosok juara dunia musim 2023 ini harus ditentukan pada seri pamungkas tersebut. Setelah seri Qatar kemarin, mereka hanya terpisahkan 21 poin saja. Bagnaia mendapatkan hasil lebih baik di mana pembalap Lenovo Ducati tersebut bisa naik podium. Sementara itu, Martin sedikit gigit jari karena menyelesaikan balapan pada posisi ke-10. Pertarungan dua calon raja ini mendapatkan komentar dari Marco Melandri. Mantan pembalap asal Italia tersebut coba memberikan terawangannya. Menurutnya, semua hal dapat terjadi pada balapan besok 24 tanggal 26 November tahun 2023. Bahkan hal yang tak ada kaitannya dengan mereka berdua yakni cuaca bisa menjadi penjegal. Saya pikir mereka berdua sudah tahu apa yang harus dilakukan, terang Melandri, dilansir Motosan. Bagnaia akan mengontrol Martin, termasuk soal pilihan ban. Di satu sisi, Jorge bakal mencoba untuk memberikan perlawanan. Pada akhirnya, kejuaraan baru bisa ditentukan hingga balapan terakhir. Semua bisa saja terjadi, bahkan cuaca bisa memberikan pengaruh, tambahnya. Melandri merasa hasil balapan di Qatar kemarin bakal sedikit mempengaruhi Martin. Pembalap Pramac Racing Ducati itu diklaim sudah tidak akan beraksi tanpa beban lagi. Martinator memang bisa dibilang sial pada seri kemarin.
Tampil menjanjikan pada sesi sprint, pestanya buyar karena drama masalah kurangnya daya cengkeram ban. Itu akan selalu sulit. Dari sudut pandang Martin, dia sudah tidak tanpa beban lagi, bedahnya. Jadi, di satu sisi dia bakal menganggapnya normal, tetapi di satunya lagi ada kekecewaan. Untuk saat ini, saya bisa membayangkan dia merasakan kehilangan kesempatan bertarung hingga akhir karena masalah teknis. Bagi orang yang memimpin klasemen, itu juga susah. Anda akan mencoba melakukan semuanya sebaik mungkin dan bisa berisiko pada hal-hal yang sudah didapatkan sebelumnya. Pada akhirnya, Anda akan memikirkan bagaimana pekan bakal berjalan dan bagaimana cara untuk melewati situasi tertentu, sambungnya. Peluang Fabio Di Giannantonio untuk menggantikan Luca Marini di VR46 Racing Team dikabarkan menguat setelah meraih kemenangan perdana di MotoGP Qatar akhir pekan lalu. Pembalap yang disapa Di Gia itu tampil impresif dengan merebut podium 2 di sprint race dan podium pertama balapan utama. Di balapan utama, Di Gia bahkan memenangi duel melawan Francisco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, di 5 putaran terakhir. Padahal, Di Gia menggunakan motor Ducati Desmosedici GP22, motor tahun 2022. Sedangkan Bagnaia menggunakan Ducati GP23 atau motor terbaru. Manajer Di Gia, Diego Tavano, kepada Sky mengatakan bahwa dirinya telah berkomunikasi dengan VR46 Racing Team tentang kemungkinan Di Gia menjadi salah satu pembalap mereka di musim depan. Saya melihat peluang bagus untuk Di Gia setelah menjalani periode yang berat, kata Tavano usai MotoGP Qatar. Saya rasa dia bisa pindah, kami telah berbicara dengan VR46 Racing, saya optimistis. Di Gia dipastikan kehilangan kursi di Gresini Racing setelah tim asal Italia ini merekrut juara dunia 8 kali Marc Marquez untuk musim 2024. VR46 sendiri memiliki sejumlah opsi pembalap selain Di Gia. Di antaranya adalah Fermin Aldeguer yang saat ini bertarung di kelas Moto2. Nama lain yang juga masuk radar VR46 Racing Team adalah Tony Arbolino yang juga berkompetisi di ajang Moto2. Prestasi Di Gia dalam beberapa seri terakhir memang mengesankan. Pembalap asal Italia ini finish di posisi 4 di GP Indonesia, lalu podium 3 di GP Australia. Puncaknya, dia mengalahkan Bagnaia di GP Qatar untuk merebut kemenangan perdananya di MotoGP.